pemirsa, luar biasa hari ini. Apa kabar pemirsa di rumah? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadanti dapat kembali menjumpai pemirsa di rumah dalam dialog menyongsong Indonesia Maju. Dan pemirsa tentunya dalam ajang Pekan Olahraga Nasional Korpri tahun 2025 ini, berbagai sektor di Kota Palembang, Sumatera Selatan mulai menunjukkan geliatnya. Salah satunya ialah sektor perhotelan. Lalu sejauh mana kegiatan Pornas ini mampu mendorong peningkatan hunian hotel dan perekonomian di Sumatera Selatan? Hari ini kita akan membahas dengan dua narasumber yang luar biasa, yaitu dengan Bapak Dr. Solahuddin Arsyad MSI selaku PLT Ketua PHRI BPD Sumatera Selatan. Selamat sore Bapak. Sore, Sel. Kabar baik Pak hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Nah, kita sudah berdua saja Pak. Ada salah satu narasumber lagi yang luar biasa, yang terhormat Bapak Sarjuri AMDS MCPS selaku pelaku usaha perhotelan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Sally. Kabar baik hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, walaupun sektor perhotelan lagi tinggi-tingginya saat ini, lagi sibuk-sibuknya Pak, sama sehat ya. Oke, kita sebelum membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini yang sangat menarik sekali, bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana sektor perhotelan berpengaruh dalam kegiatan Pornas ini Pak? Dari Pak Solahuddin. Iya, kalau khusus Pornas ya, artinya kayak gini, kita ini perhotelan khususnya itu kan sebenarnya di awal kuartal pertama masuk kedua juga itu kan dihantam dengan efisiensi. Oh iya. Jadi kami ini nangis artinya bukan meratapi nasib, tapi ya itulah keadaan yang harus kami terima. Jadi seluruh hotel memiliki strategi tersendiri untuk bertahan ya. Jadi untuk bertahan hidup, sehingga kemarin itu ya ada terjadi juga pemutusan PHK kayak gitu kan. Iya. Nah, artinya kan memang dilema di semester pertama itu. Tapi lambat laun masuki di bulan Juni Juli itu udah mulai masuk ya kegiatan-kegiatan terutama dari pemerintah provinsi, pemerintah kota. Artinya, nah disitulah mulai ada geliatnya. Baru geliatnya artinya kita udah bisa nutupin untuk operasional kita gitu kan. Dan teman-teman dari anggota PHRI juga ya bicara juga bahwa ya kita tidak bisa lepas dari permasalahan ini kan, bukan betul. Sumatera Selatan saja tapi Indonesia. Iya, ya, seluruh Indonesia ya. Pak. Seluruh Indonesia. Nah, tapi ya kita tetap optimis ya. Nah, alhamdulillah memang kegiatan Pornas ini kan sudah agendakan oleh Pak Gubernur waktu sebelum dia periode kedua ini. Memang udah masuk, dan kita juga memang euforianya udah nampak kan. Nah, tapi mungkin saya mau lihat dalam arti kata, kita lihat dari jumlah peserta. Official 1.670 yang datang, kurang kan? Lebih 10.000 Pak. Ya, enggak. Jadi pelatih itu 493. Ini data yang saya dapat waktu rapat terakhir. Kemudian atlet itu ada 7.143, jadi total 9.288. Iya, Nah ini kan artinya bayangkan orang datang ke Palembang berjumlah 9.000 ya. Orang. Tentunya hotel-hotel menjadi berdampak langsung gitu kan. Nah cuma masalahnya mereka ini kan mereservasi hotel itu kan langsung ke hotel masing-masing. Nah kami PHRI hanya memberikan data list hotel ya waktu rapat ini list hotel, kemudian LO dan panitia langsung menghubungin. Jadi ada nanti Pak Sarjuri menjelaskan ada strategi dikit juga dari tiap hotel. Jadi nggak bisa dia pasrah. Kalau pasrah ya nggak dapat juga. Tapi kalau kita lihat hotel bintang 3, 4, 5 itu terutama 4 dan 5 itu full. Itu full. Kalau Mbak lihat di Traveloka itu harga kamar bisa 7 juta, 3 juta gitu kan. Tapi kalau dicari di hotel bintang 2 itu masih banyak, masih ada available untuk kamar ininya. Itu aja, pokoknya kita happy. Ya. Jadi momentum yang luar biasa Pak ya Pornas ini ya. Nah, mudah-mudahan ini mungkin Pak Sori bisa setahun itu 2 kali 3 kali ya Pak. Kita harapannya tiap bulan ada. Tiap bulan ya. Tiap bulan ada kegiatan. Harapannya tiap bulan ada. Betul Pak. Mau skalanya nasional, skala lokal ataupun skala internasional ya. Karena dengan geliat itu ya usaha pariwisata itu kelihatan hidup. Betul. Benar. Kalau untuk kegiatan Pornas ini Pak gimana tanggapannya sebagai pelaku usaha perhotelan? Kami terus terang apresiasi yang sangat tinggi ya kepada Pemprov ya, karena ini jadi memberikan semangat yang luar biasa kepada kita pelaku usaha yang awalnya agak sedikit
terus terang loyo ya dari awal tahun yang tadi Pak Sula sudah sampaikan banyak Efisiensi efisiensi yang sehingga acara-acara yang tahun lalu ada menjadi nggak ada gitu ya. Nah dengan adanya ini memang dari tanggal 3 itu sudah pick up-nya sudah sangat tinggi ya. Jadi hampir 100% lah ya sampai dengan mungkin nanti tanggal 10, tanggal 11 itu masih ya angka itu. Jadi dengan adanya Purnas ini ya tentu ini membangkitkan usaha pariwisata dan beri semangat baru pada kita. Jadi kalau sebelumnya itu sebelum ada Purnas itu rata-rata hunian 40 sampai 50% di bawah ya. Nah, sekarang sudah sekitar 100%, berarti kan 2 kali lipat ya. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut gitu ya. Ada lagi ya, Pak ya, ada lagi ya. ini. Ya. Harapan kan kita gitu ya. Supaya kita tuh istilahnya ya dari sisi APBD pasti meningkat, dari sisi karyawan kesejahteraan pasti meningkat. Dan korelasi dari hotel itu kan banyak ya. Vendor-vendor, supplier itu multi ini ya flyer effect ya. Jadi tentu pariwisata ini memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya. Berarti per hari ini usaha hotelnya full Pak hari ini? Alhamdulillah full, masih full sampai dengan tanggal seluruh level kamar 10, Pak ya? Semua level kamar. Presiden juga. Kalau sekarang orang nyari hotel di Palembang lewat online travel agent, begitu buka hotel Palembang, itu banyak hotel hilang, nggak ada namanya, karena udah close out. Dia nggak jualan lagi di marketplace ya, dia udah tutup toko gitu ya, bukan berarti hotelnya tutup, tapi istilahnya nggak berjualan lagi karena kamarnya sudah habis ya. Tapi masih ada tadi Pak Sola menyampaikan hotel bintang 2 ke bawah masih banyak itu ya, masih banyak yang tersedia. Tapi kalau untuk bintang ketiga, memang kelihatannya memang ini lagi full semua. Full semua. Ya. Nah, tapi kalau untuk dari ini kan kita menyambut tamu-tamu luar Pak ya, tapi adakah dari pihak hotel sendiri menjadi perhatian utama yang harus kita agungkan dalam menyambut tamu-tamu dari luar ini Pak? Ya betul. Jadi memang ini kan kita kan sudah banyak pertemuan sebelum acara ini ya untuk mempersiapkan supaya semuanya tamu itu betul-betul dilayani dengan sangat baik, tidak hanya di hotel, tapi mulai dari airport dan sebagainya itu ya, termasuk juga transportasinya. Nah kami juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, sehingga kita juga ikut membantu agar peserta-peserta ini lancar dalam melakukan aktivitasnya. Bahkan kami di hotel itu ada lapangan tenis. Lapangan tenis meja itu ya, lapangan tenis meja. Itu kami pinjamkan untuk latihan free ya. Betul luar biasa. Jadi tiap hari full okupansinya untuk tenis latihan itu ya sebelum mereka berlatih. Jadi fasilitasnya bagian dari kita juga memberikan pelayanan karena mau sewa agak susah juga ya kan, terus jauh ya, kita kebetulan ada, mungkin teman lain juga begitu ya, hotel-hotel lain yang memiliki fasilitas olahraga, entah fitness centernya, entah kolam renangnya, pasti dimanfaatkan untuk semua peserta untuk setidaknya untuk exercise gitu ya. Betul luar biasa sekali. Nah kalau dari pihak PHRI Pak, apa perhatian khusus untuk menyambut tamu luar ini? Ya yang pastinya kan PHRI kan ikut di kepanitiaan bidang hospitality, jadi bersama Sekda dan jajaran pemerintah kota Palembang. Kemarin Pak Sarjori yang ikut terjun di situ. Artinya kan kita membantu, artinya di Sumsel ini memang kalau anggota PHRI kan 2.500 kamar kita yang ada di kota Palembang. Tapi kalau kita tambahkan semuanya dengan hotel-hotel kecil, Suruhan Kota itu bisa 6.000 kamar ya, artinya kan. Ya sebenarnya 9.000 ini nggak masalah kan, artinya kan bisa di-cover oleh seluruh hotel. Tapi di satu sisi kita kan punya Jakabaring Sport City. Nah ini Jakabaring Sport City ini kan kapasitasnya besar sekali. Kalau catatan saya itu bisa ada 5 tower rusunawa, 320 kamar dia bisa menampung, dan Wisma Atlet ya ada 3 tower, 123 dikali 3 berarti 369. Artinya 689 kamar di Jakabaring Sport City, dan ini yang diincar oleh para atlet itu supaya mereka nggak ini kan, artinya mereka bisa menampung 2.400 kamar. Nah inilah kemungkinan Pak, artinya kan bintang 2 kita nggak kebagian, artinya kan banyaknya larinya ke Jakabaring Sport City. Itunya. Jadi berarti memang dimanfaatkan Pak ya Wisma Atlet. Iya Wisma Atlet tapi itu tetap kebagian. Maksudnya tidak sampai full ya. Masih ada 1-2 kamar lah ya ini. Tapi pasti kebagian karena di Palembang ini manakala hotel bintang sudah penuh, ya non bintang pasti akan terisi. Pasti. Tapi memang mereka masih ada 1-2 kamar yang bisa dijual. Bisa dijual. Kalau untuk dari Bapak sendiri memang di fullkan untuk Pornas atau gimana Pak? Iya enggak, sebetulnya kita kan dari awal kan memang udah ada bookingan lain ya. Intinya sebetulnya kan kita kan kalau untuk Pornas ini
karena bookingnya sendiri-sendiri, ada juga yang bookingnya tidak melalui institusi, tapi bookingnya melalui online travel agent juga ada. Oh, juga ada. Iya, ada, sehingga kita juga membedakan mana tamu ini Pornas mana enggak juga agak sulit. Tapi kalau dia nginepnya panjang sesuai dengan masa Pornas itu berarti pada biasanya tamu Pornas. Ya. Kalau yang semalam-semalam berarti tamu reguler. Tamu Iya. betul, luar Itu biasa. kebanyakan tamu dari kementerian. Itu biasanya tamu kementerian itu bintang 5 dia ambil kan. Iya, Makanya mereka kalau lihat sekarang itu kan udah full semua. Udah full semua Itu ya. memang mereka langsung marketingnya langsung dapat negosiasi dengan kementerian itu. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung terkait dengan kepanitiaan Pak ya. Tentunya kita Iya, bekerja sama juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota. Iya, Nah, sejauh mana sih Pak kepanitiaan ini dipersiapkan? Apakah dari 1 tahun sebelum atau dari beberapa waktu sebelum Pornas ini sendiri? Kalau panitia kan mungkin udah lama ya, tapi kita kan rapat mulai itu kan di 1 bulan sebelum ini ya, di sekitar pertengahan bulan lalu lah, bulan lalu kan artinya. Nah, tapi udah rutin loh. Jadi bagaimana konsumsinya, bagaimana. Jadi selalu, terutama itu tadi available kamar hotel tadi, yang kita PHRI kita share ke mereka. Artinya kan bukan kita yang mengatur, tapi silakan mereka yang memilih sendiri, kayak gitu kan. Nah, sehingga itu tadi kadang-kadang kita cemas-cemas juga kan kemarin kan, udah reservasi, dia ada misalnya ada 2 provinsi, tapi udah di hari H belum datang. Oh, rupanya ada sistem mereka ini dia booking 25 kamar misalnya 60 kamar. Nah, mereka ini datang ya mungkin 10 hari yang si A nanti. Nah, di hari ke-11 nanti yang lain Ganti datang orang. ini balik. Oh, Jadi kayak gitu. Jadi gantian gitu Pak ya. Nah, makanya kita di pihak PR di hotel juga, di anggota juga pasti ini agak berbeda cara kayak gini kan, cara kayak gini dalam arti kata mungkin komplainnya akan lebih berat kan. Betul. Mungkin di satu sisi yang pertama tadi nggak masalah, mungkin yang kedua mungkin dia capek atau apa. Itu makanya treatmentnya dia harus itulah tadi. Maka cocoklah PHRI ikut di hospitality, di bidang hospitality tadi. Jadi sesuai. Itu Nah, kalau dari Mas menarik, sendiri tanggapannya Pak bagaimana Pak? Iya, jadi memang kalau untuk kepanitiaan ini kan memang sebetulnya kalau Pemprovnya sendiri pasti udah lama ya. Tapi kalau kita ini kan pelaku usaha biasanya dilibatkan kemanakala ini sudah fix gitu ya. Waktunya sudah fix, tempatnya sudah fix, kan kita nggak tahu prosesnya. Kan nggak mungkin kita event nasional tuh hanya satu provinsi yang mengajukan. Biasanya kan ada provinsi lain ya. Berarti kan effortnya luar biasa provinsi kita ini sampai bisa memenangkan kita sebagai tuan rumahnya itu ya. Begitu udah fix ya kita dilibatkan ya itu kurang lebih 1 bulan sebelumnya kemarin. Kurang lebih 1 bulan ya Pak itu ya. Kita memang sudah dari jauh kita udah tahu jadwalnya. Cuman yang tadi kepastian tadi yang tanggal tadi itu yang kita belum tahu itu di jauh-jauh hari. Tapi begitu 1 bulan sebelum sudah tahu sehingga tanggal itulah yang kita keep untuk Pornas supaya mereka tersedia kamarnya. Kita juga informasikan ke beberapa rekan itu jangan sampai juga nanti terjual oleh yang reguler sehingga kekurangan kamar untuk peserta Pornas. Nah, itulah yang kita komunikasikan juga ke semua teman-teman hotelier gitu ya. Sehingga jangan sampai nanti pas kebutuhan itu ada justru malah kamarnya sudah terpenuhi oleh tamu reguler tamu yang lain, entah tamu bisnismen regulernya. Makanya itulah yang kita komunikasikan sehingga memang ada beberapa kamar yang sudah diblok dari jauh-jauh hari, tidak dialokasikan untuk event lain gitu ya. Supaya itu tadi, supaya kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik Tadi. Tapi 1 bulan sebelum itu sudah cukup Pak ya untuk kita sangat cukup ya. Karena Palembang memang tamunya rata-rata last minute ya. Sehingga kalau 1 bulan tuh masih cukup baik. Masih cukup ya Pak ya. Karena rata-rata kita pun juga nerima bisnis itu dalam bisnis harian. Rata-rata juga yang periodenya segitu kurang satu bulan. Oke, luar biasa sekali. Mungkin setelah ini kita akan berbagi terkait dengan strategi yang dilakukan pihak hotel Pak dalam menjamu tamu ini seperti apa sih Pak sebelum terjadinya ini. Tapi kita akan membahasnya setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih ya. Tidak perlu lagi gitu nak melok kelas masak nian ke sana. Ini dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini apa? Kau ini. Becak api pula.
30 becak rendang daging. 3 hari diangati, tambah lemak. Adik 30. Dahnya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Sekali panen itu kisaran ya 200 juta lah dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Dan hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam, kolamnya 1 bulan itu 2 kali ganti air. Kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju, dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak, tadi kita sempat terputus terkait dengan pertanyaan saya, strategi pihak hotel untuk memastikan pelayanan dari tamu-tamu nasional itu seperti apa sih Pak sebelumnya? Jadi memang kami ketemu dengan PIC mereka yang bukernya itu ya, menanyakan kebutuhan apa yang bisa kita bantu ya. Utamanya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya extraordinary ya. Kalau yang biasa kan hotel udah pasti punya standarnya ya. Tapi kalau kepentingan-kepentingan lain ini yang perlu kita bantu, apakah berhubungan dengan makanan, ada pemilihan makanan tersendiri ya kan, termasuk juga mungkin ada keperluan peralatan apa yang bisa kita siapkan dan sebagainya. Jadi intinya kita pengen acara mereka juga peserta-peserta ini mereka benar-benar bisa maksimal dalam acaranya yang dijalankan di Palembang, sehingga mereka tidak kecewa dan mereka juga merasa dibantu gitu ya, diperhatikan gitu. Nah, kalau dari pihak hotel sendiri Pak, untuk tambahan dari tamu-tamu itu seperti apa sih Pak contohnya? Mungkin satu contoh saja. Ya, kalau pelayanan di hotel ini kan memang macam-macam ya, yang sifatnya ya seperti tadi yang saya sampaikan, yang extraordinary, karena mereka ternyata perlu lapangan untuk latihan, ya kan. Baru disiapkan. Latihan apa? Ternyata tenis meja. Kebetulan kita punya, ya sudah silakan kita siapkan dengan baik, ada tempatnya, kita rapikan, kita bersihkan, dan sangat representatif juga ya, bisa digunakan. Nah, gitu. Dan menurut mereka bisa digunakan ya, sehingga digunakan, dan itu ternyata tidak hanya satu kontingen. Kalau saya lihat itu ada 6 kontingen yang menggunakan. Jadi kita jadwalkan. Ada jadwalnya Pak ya, dibuatkan. Jadi kita dalam sehari itu bisa ada 3 kali sesi ya, jadi mulai pagi, siang, sore. Ya. Jadi itu juga bergantian ya, dari tim, contohnya dari Sumbar ada, dari macam-macam lah gitu ya. Jadi saat ini langsung digunakan oleh para atlet Pak betul, di hotel Pak ya? Betul, jadi dengan begitu mereka merasa terbantu, nggak perlu keluar dari hotel untuk latihan, ya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari PHRI Pak, strategi apa Pak dalam menyambung tamu ini? Ya mungkin kita ini aja ya, kalau pelayanan itu kan udah jadi marwahnya di hotel. Iya, gitu betul, kan. betul. Nah, cuma kan ini kan beda, tamu-tamu yang datang ini kan beda seluruh Indonesia, artinya tipikalnya kan beda. Ada cerita, pagi tadi saya dapat cerita lucu dari karyawan di Sona Dwipa. Jadi anak Romboy itu dipanggil, sini kalian katanya. Lihat kamar, ini kamar bersih, ini udah bersih katanya kan. Jadi kayak gitu. Jadi anak-anak jadi bingung kan, waktu kan kaget deh kan pas masuk. Iya, ini memang rapi dari ininya. Jadi maksud dia tuh ya
kenapa harus dibersihkan lagi? Ini udah bersih, ini udah rapi. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Nah kayak gitu. Artinya kan itu kan, makanya sering guyon saya lihat kan, dia kan panggil kakak. Kakak mau kemana? Jadi suatu yang baru kan bagi kita ya orang Palembang yang menerima teman-teman kita dari Papua itu tadi. Jadi ya strategi lah masing-masing lah kita kan bagaimana bikin mereka betah selama 11 hari ini. Tapi kita punya standar pelayanan pasti. juga Pak ya, tetap ya. Pasti ya, pasti. Ya, luar biasa. Nah, kalau dari Bapak sendiri, menurut Bapak sejauh mana sih kegiatan besar seperti Pornas ini menjadi peluang jangka panjang untuk perhotelan di Kota Palembang, Pak? Kalau Pornas ini kan dia tiap tahun berubah tempat. Kalau tahun bukan berapa? 2 tahun sekali kan. Dulu kan di Semarang terakhir kan. Betul. Nah, di Semarang. Nah, nggak tahu nih nanti kan keputusannya di mana nih nanti setelah ini kan. Artinya kan bukan hanya Pornas aja. Dulu kan ada acara Kormi dulu kan. Itu bikin kita rame juga. Kemudian tahun lalu itu ada Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Ya, Nah, ini bikin rame juga. Artinya kayak gini, kalau pemerintah provinsi udah Selalu bisa siap, mengajak membawa event-event nasional ke kota kita. Palembang, ya insya Allah lah kita rame terus kan. Terutama itu satu. Atau juga ya kita bikin create dulu yang untuk acara daerah kita kan, untuk kekumpul di Palembang ini. Nah, strategi selanjutnya ini kan udah mulai yang penerbangan langsung ke Kuala Lumpur kan. Betul. Batik udah masuk kan itunya, kemudian Air Asia kan. Nah, kemudian nanti itu ada lagi Singapura tuh Januari loh nanti ada Jetstar Scoot itu nanti. Nah, ada lagi kemungkinan ini lagi negosiasi ada untuk ke Pineng. Ada untuk paket berobat kan. Nah, kalau udah ini ya tinggal strategi masing-masing hotel lagi kita berebut ini kan. Makanya apakah kami nanti sebagai pemasaran daripada paket yang berobat ke Pineng itu nanti kan atau ke bagaimana? Yang penting bagi kami apapun juga tamu itu menginap kan. Jangan kita outbound terus, inboundnya kita nggak ada kan. Makanya kita bagaimana membuat orang yang dari Kuala Lumpur juga bisa ke Palembang juga, jadi bisa ada imbangnya, kayak gitu. Jadi ini itu luar aja. biasa Pak ya, terkait dengan mungkin satu sektor itu berpengaruh juga untuk sektor lain Pak ya, seperti sektor penerbangan bisa berpengaruh juga untuk kita di sektor wisata itu multiplier effect yang dibilang Pak Sarjuri tadi, itulah luar biasa. sampai kita ke pasar tempat kita beli barang ini sayur-sayuran. Nah, kalau dari Pak Sarjuri tanggapannya bagaimana Pak? Iya, sebetulnya pariwisata ini setiap daerah pasti punya kekhasan ya, kekhususan ya. Betul. Entah itu pariwisata alamnya, pariwisata budayanya, ataupun pariwisata religi juga bisa dikembangkan gitu ya. Termasuk pariwisata yang mungkin ya kreasi sendiri gitu ya. Nah, intinya memang kita harus berkolaborasi dengan pemerintah baik kota atau provinsi untuk terus memasarkan kota Palembang ini ke setidaknya tuh ya kalau kita belum keluar negeri, daerah-daerah dalam negeri yang di dalam Indonesia ini kan banyak sekali ya kota-kota besar itu. Mungkin kita jualan dulu ke sana, mengenalkan Palembang ya, gitu. Sehingga mereka nanti begitu tahu Palembang ternyata ada tempat wisata, ada makanan yang menarik dan lain-lain. Ya seberapa persen pun pasti mereka pengen berkeliling gitu ya. Kalau udah kota-kota besar lainnya sudah ya mudah-mudahan Palembang gitu. Nah, tapi kita kalau nggak mulai dari itu, nggak memasarkan daerah kita, contohnya gini, kalau memasarkan daerah itu memang harus melibatkan pemerintah ya. Tapi kalau kita hotel, pasti kita memasarkan hotelnya masing-masing pasti ya. Entah itu di acara apapun pasti. Tapi itu kurang gaung gitu loh ya. Itu hanya individu gitu. Jadi kita hanya memasarkan hotelnya sendiri dan directionnya yang impactnya kurang begitu. Tapi kalau pemerintahan ya dia memasarkan Palembang, impactnya bisa lebih besar lagi. Sehingga nama Palembangnya itulah yang akan dikenal dan akan bukan nama hotelnya gitu ya. Kalau kita kan bawa nama hotel gitu ya, karena kita karyawan gitu ya, atau pelaku usaha ya. Nah, itu kurang berdampak kalau sendiri-sendiri. Tapi kalau kita gabungan ya, pemerintah dengan stakeholder pariwisata ikut memasarkan Palembang secara berkelanjutan ya. Dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, ya dalam negeri dulu lah. Ya mudah-mudahan nanti akan dikenal dan akan menjadi daya tarik tersendiri ya. Apa yang bisa dikembangkan pasti pemerintah tahu, gitu ya. Entah itu Sungai Musinya, entah itu Amperanya, entah itu empek-empeknya, entah itu religinya, gitu ya, wisata religi ya, nah, itu ya. Sehingga pasti ada ceruk bisnis di situ pasti ada. Orang yang berkeliling dari kota ke kota karena wisata religi itu ada, ya kan? Orang yang keliling dari kota ke kota karena makanan ada, gitu ya. Sehingga kalau
semua bisa dikembangkan dan ada jenis sedikit semuanya banyak juga sih. Iya, betul. Jadi kenangan tersendiri Pak ya ide bagi dari wisatawan kita ya kalau seandainya bisa dikerjakan bersama-sama seperti itu ya. Kalau misalkan semuanya menjadi satu itu Betul, akan berdampak iya. lebih besar Pak ya tentunya ya. Karena kalau pameran sendiri nggak asik juga Iya. ya. Kemudian Bener. ya pemasaran rame-rame ya, dan itu kalau pameran itu kan selalu ada ya, setiap bulan selalu ada ya. Betul. Jadi kita ya harus ikut berpartisipasi itu. Tapi kita membawa nama daerah itu. Iya, betul, luar biasa. Nah, tapi Ada tambahan loh, bagaimana pemerintah itu bisa meng-create wisata ya, bisa menimbulkan suatu daerah itu ramai. Coba Seperti kita apa, Pak? ingat waktu dulu Pak Herman Deru kan bikin acara sepeda ininya yang di Danau Ranau ini, Iya, betul. Grand Pondo ya. Dulu Grand Pondo itu orang-orang ke Ranau itu masih gimana ya, jauh ini ya. Saya sendiri ya merasakan dulu kan ke liburan ke sana itu kan rasanya jauh. Iya, jalur Itu darat, jauh Pak, ya. satu, kedua tempat yang layak untuk nginep tuh nggak ada. Dulu kan, artinya kan di homestay ya, siapa lah yang mau homestay kan gitu kan. Oke lah untuk yang backpacker kan kayak gitu. Tapi lambat laun di pertama Grand Pondo 2018 atau itu ya, langsung lagi kedua, ketiga, akhirnya mulai orang membangun hotel-hotel gitu betul, Pak, kan. betul. Ya, mulailah di Banding Agung, Kota Batu. Nah, setelah itu apa efeknya? Setiap tahun baru, libur tahun baru ya, itu rame, seluruh hotel di Ranau itu rame. Itu kan artinya kan. Nah, kemudian lagi bukan tahun baru ya, kalau ada libur yang dari Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari itu pasti bookingan hotel ada. Nah, itu mulai, jadi geliatnya itu kayak gitu. Artinya dimulai oleh pemerintah, baru orang datang mulai ngelihat, expose lagi, ya mulailah industri ini berani investasi. Iya, betul. Nah, kayak gitu kan. Ya kemungkinan kalau tambah banyak kegiatan di Palembang ini ya investor mau lagi bangun lagi di hotel sini kan. Nggak takut lagi Pak ya. Iya, jadi artinya kedepannya ya kayak gitu kan. Artinya ya ini kita create dulu. Artinya bagaimana mendatangkan kegiatan-kegiatan itu ke ini. Palembang ini yang nasional maupun internasional. Jadi kita harapkan pemerintah ini membuka peluang Pak ya para pelaku usaha ini ya. Nggak bisa, dan juga jangan salah, pemerintah juga nggak bisa sendiri dia kerja. Kami industri mendorong, mereka juga membantu. Jadi ya memang satu kesatuan kita harus bekerja sama. Nah, kalau sejauh ini Pak, mungkin dari sebelum ada kegiatan Pornas ya, bentuk dukungan pemerintah kita dalam dunia sektor wisata dan perhotelan seperti apa Pak? Sebenarnya kita balik dulu. Artinya dukungan hotel terhadap pemerintah dulu. Oh ya. Hotel itu kan kita ada pajak PB1 10% itu kan, itu yang diberikan kepada pemerintah kan, artinya kan ininya. Dan pajak inilah yang mestinya itu dibalikin lagi untuk pelatihan, mestinya kan pelatihan karyawan hotel atau apapun juga yang bisa meng-create suatu kegiatan yang besar. Nah, ini mungkin ini nanti kita harapkan Pak Wali Kota yang baru kan itu bisa untuk meng-create sesuatu lah untuk kita ke depannya. Nah, kemudian ya apapun juga lah, kalau kita kan menunggu bantuan pemerintah itu tadi bentuknya seperti yang Pornas ini kan create mereka kan menciptakan kegiatan kan. Dan juga misalnya seperti dulu ada seminar perkumpulan dokter misalnya. Itu banyak loh Mbak. Misalnya mereka datang se Indonesia itu pasti hotel penuh. Artinya bagaimana kita bisa membawa kegiatan nasional itu ke Palembang, ya itulah kuncinya. Kayak gitu. Itu aja ini. Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau dari Pak Sujuri ini kan terkait dengan pelaku usaha Pak ya. Tadi kita sempat berbicara juga tentang jual gitu. Nah, kalau dari hotel sendiri Pak ya, selain dari pelayanan, kamar dan lain sebagainya, apa sih Pak yang kita jual dalam momen ini Pak? Ya sebetulnya itu tadi ya, kita punya market segmen itu kan variatif kalau hotel ya. Kalau market segmennya itu adalah businessman ya tentu kita akan menjual fasilitas meeting, fasilitas rapat, fasilitasnya. Kalau kita bicara mengenai segmen market berhubungan dengan olahraga, ya kita bisa menjual jaga baring, fasilitasnya, penunjangnya itu ya. Sehingga disitulah ya. Tapi itu tadi memang market itu harus diciptakan ya. Harus diciptakan. Kalau kita hanya mengandalkan yang sudah ada, market itu cenderung berkurang.
pertumbuhannya sedikit. Tapi kalau kita membuat inovasi Baru, atau Pak, ya. kreativitas, dia akan tumbuh market baru itu kan. Ya bisa jadi marketnya Gen Z ya, Iya. marketnya kayak gitu kan ya. Cuma dia kadang-kadang cuma perlu ke hotel pengen bikin konten. Betul, Ya kayak Pak, gitu betul. itu juga termasuk market ya, walaupun kecil kan gitu ya. Oh, iya, iya, Sementara benar-benar. itu tadi ya. Market yang paling besar sebetulnya ya government terus terang saja ya. Karena memang government selama ini kan memang apa ya ya karena memang sudah rutin mengadakan Betul. acara di hotel, sehingga manakala acara government itu berkurang atau dikurangi Berdampak ya, juga Pak bagi kita Pak berat ya. bagi kita, tetapi kita harus mencari bisnis pengganti kan Betul, itu ya. betul. Cuman kadang-kadang bisnis penggantinya tuh nggak bisa equal sama besar itu ya. Kalau yang hilang tuh 40%, itu mau nyari 20%-nya sulit kan? Sulit, ya. Iya, Betul, jadi itulah betul yang harus sekali, kita kerjakan. Tapi itu tadi, kalau hotel pasti punya ini ya, apa istilahnya semacam strategi tersendiri ya, atau punya competitiveness ini ya, value yang bisa ditawarkan ke masing-masing tamu ya. Tapi itu tadi belum bisa mengenerate tamu yang skala besar. Gitu ya. Beda kalau pemerintah yang buat itu ya, karena memang kalau pemerintah ini kan powernya lebih kuat ya tentunya ya. Jadi ya betul kata Pak Solah tadi, kalau sering ada event ya pasti kita akan semakin Ikut naik juga, Pak, ya. bagus ya. Tapi Tapi ya kita terus terang ya nggak bisa bergantung pada pemerintah, memang harus bersinergi juga dan harus juga sama masing-masing juga harus punya kreasinya. Gitu. Iya, iya. Tapi balik lagi pelayanan tadi menyesuaikan tamu Pak ya kita ya betul, sebagai betul, pelaku betul, usaha iya. luar Karena biasa tamunya sekali. juga shifting kan. Iya, betul sekali. Oke, tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita yang menarik ini Pak ya setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah. Peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Pak, ini yang saya penasaran dari tadi Pak ya, sebetulnya ya sejauh ini selain dari kegiatan Pornas ini Pak, tamu-tamu hotel kita tuh kebanyakan dari daerah mana sih Pak? Dari Bapak dulu gitu. Yang Pornas ini? Sebelum Pornas Pak, yang datang-datang ke Kota Palembang mungkin. Iya, kalau weekend biasanya itu dari daerah. Dari daerah. Ini ada lucu lagi loh, kalau yang dari daerah itu, apa ya istilahnya itu, toko karet, toke karet ya gitu, ya. Toke sawit. Itu nggak milih loh. Berapa kamar? Langsung. Bener loh. Ada nggak tahu Pak Salju dapat nggak? Ya ada. Iya ya, aku dapat di beberapa hotel itu kayak gitu. Dia nggak ini. Dia dengan pakaian sederhana, tapi mobilnya Fortuner gitu kan. Betul. Ya Pajero, dia turun udah langsung bayar. Artinya kan udah mulai kan, dan kemudian kayaknya di malam Sabtu malam Minggu itu udah long weekend Pak ya? Enggak, itu yang rutinnya itu ya kan, yang artinya kan kalau tambah lagi Jumat kan biasanya waduh itu rame bener kan, artinya setiap liburan itu mulailah Palembang ini terisi kan. Itu kan, apakah yang dari Lampung ke sini, tapi Lampung nggak kelihatan ya karena Lampung kan ke Palembang dia mau shopping kan kayak gitu kan. Kadang-kadang mereka udah jalan-jalan lah kalau ke Quran besar atau itu tadi kan. Nah sehingga itu tadi artinya yang paling banyak itu ya dari daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan ini yang sering datang di setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Itu kan. Nah tapi kan mungkin kita harus mikir juga kalau sekarang ini tahun depan tol Palembang Jambi tembus kan. Betul. Nah ini kan jadi harus perhatian juga tuh bagi kita hotel. Apakah nanti kita hanya dilewati, kayak gitu kan, mereka nginepnya di Jambi, ataukah memang Palembang menjadi daya tarik bagi mereka dan harus nginepnya di Palembang bagi mereka itu karena untuk kuliner. Nah ini yang harus kita create. Kalau pemerintah kota atau pemerintah juga tidak fokus di masalah ini bisa-bisa tamu-tamu yang dari Jakarta kan tanggung kan 12 jam langsungnya ke Jambi. Jambi dia istirahat baru dia lanjut ke Medan lagi. Nah ini yang harus kita perhatikan juga artinya. Tapi insya Allah dengan daya tarik kuliner di Palembang ini yang memang kuat ya makanannya, ya itu nanti ke depannya saya rasa tetap Palembang menjadi daya tarik tersendiri. Dan kita hotel-hotel siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik tadi luar biasa. Nah kalau dari Pak Sujiri Pak? Ya sama, kalau origin itu ya tamu asal itu di Palembang itu rata-rata memang kalau dia acaranya meeting, banyaknya memang dari lokal gitu ya. Kalau tamu-tamu yang nginep lewat online travel agent, itu memang banyak juga dari Jabodetabek gitu ya. Tapi ya itu tadi, memang dengan adanya tol, itu banyak memang perjalanan darat sekarang ini ya. Banyak tamu yang lebih suka perjalanan darat daripada menggunakan pesawat. Karena untuk family dan sebagainya lebih ini ya, nyaman dan dia bisa. Nah itu banyak yang transit di Palembang. Biasanya betul itu dari daerah-daerah sekitar Palembang. Gitu ya, bisa dari Prabu Muleh, bisa dari entah dia pas transit itu pas baliknya dari Jakarta ke sini atau pas itu ini pasti mampir Pak ya. Pasti mampir gitu ya. Biasanya kalau dari Jakarta mau ke luar Palembang itu mampirnya pasti Palembang ya. Mau ke Banyuasin, mau Reeni, Prabu Mulih pasti mampirnya Palembang. Baru besoknya dia lanjut pulang perjalanannya ya. Tapi mungkin kalau yang dari jauh dari Pagar Alam bisa jadi juga dia mampir dulu di Palembang dulu. Sebelum ke Jakarta. Begitu Jakarta ataupun ke Lampung ya, begitu baliknya pulang juga mampir Jakarta Palembang lagi 2 kali ya. Itu yang kita harapkan itu ya, dari Prabu Mulih, Lubuk Linggo, Lubuk Linggo yang jauh-jauh gitu ya, yang perjalanannya itu lebih dari 6 jam, 7 jam gitu ya. Ya mereka kan kalau lewat darat kan kalau terlalu lama berkendara juga nggak ini kan ya. Nggak fokus ya, jadi ya mereka transit biasanya. Itu banyak seperti itu. Tapi kalau acara-acara bisnis, meeting dan sebagainya, banyaknya pesertanya itu dari Sumsel, tapi memang biasanya organisernya bisa aja dari luar kota. Dari luar kota, dari Kementerian Pusat mungkin Pak ya. Bisa dari perusahaan juga luar perusahaan di Jakarta bisa. Tapi dia di sini cabang-cabangnya saja gitu kan, ya. Bisa seperti itu. Ya oke, siap. Nah kalau kita balik lagi terkait dengan acara Pornas tadi Pak ya, apakah dari para pelaku usaha perhotelan ini punya paket khusus untuk kamar yang kita jual Pak? Sebetulnya karena mereka tuh datang ke Palembang sudah ada purpose ya, sudah ada tujuan ya. Ya kita hanya menyiapkan apa yang bisa membuat mereka sukses dalam
acaranya itu ya. Kalau kita tawarkan paket lain yang dari itu, nggak bisa kan kita tawarkan city tour, masa nggak mungkin ya. Jadi itu ya. Jadi ya kita menyesuaikan tamu kita. Jadi tamu kita tuh kebutuhannya apa kan kita kan pasti tahu ya. Nah itulah yang kita akan penuhi gitu ya, akan kita tawarkan supaya betul-betul saat mereka acaranya itu bisa ditunjang oleh fasilitas yang memadai sehingga acaranya sukses itu ya. Jangan sampai ada kekecewaan karena merasa tidak dibantu atau merasa kok agak sulit mencari fasilitas yang untuk menunjang acara mereka itu ya. Nah tapi ini saya penasaran juga Pak, untuk tadi kan yang dijual kan selain dari kamar, pelayanan, juga fasilitas tadi yang ditambahkan oleh pihak hotel Pak ya. Apakah dari sisi makanan ketika sarapan juga kita jual Pak, mengenalkan mungkin makanan-makanan khas dari Palembang atau seperti apa? Sebetulnya kalau kita ini ya karena kita udah sering ada acara-acara olahraga di Palembang ya, dari mulai SEA Games, Asian Games. Ya sebenarnya makanan itu selalu ada makanan Palembang, selalu ada. Tiap di breakfast pasti setiap hotel pasti ada menu Palembang pasti ada, entah 3-4 macam pasti ada. Termasuk kita nggak bisa menggunakan istilahnya menu yang semuanya western atau interkontinental gitu ya, nggak bisa ya. Kontinental menu kita menggunakan menu yang lokal gitu ya. Banyaknya sih lokal ya. Ya itu udah pasti kita persiapkan. Sudah disiapkan Pak ya. Tapi kita rolling ya. Dari ke hari ke hari berubah itu. Jadi istilahnya tidak monoton tiap hari menunya walaupun Palembang itu saja enggak, tapi kita ganti terus ya. Karena mereka juga hampir 2 minggu Pak yang nginep di sini Pak ya. Biar dia merasakan menu-menu yang lain. Betul. Kalau 8 hari di sini berarti dia setidaknya mencicipi 8 macam menu Palembang. Betul. Jadi sambil mengenal budaya dan juga makanan khas dari Palembang juga Pak ya. Nah kalau balik lagi dari PHRI Pak, untuk koordinasi PHRI dan pemerintah daerah menghadapi lonjakan ini seperti apa sih Pak? Kalau kita tetap berkomunikasi, artinya kan mereka kalau untuk acara Pornas ini kan komunikasi ya, kebutuhan kamar ya kita berikan kan, kita siapkan kan. Nah cuma itu tadi ya, kita juga kemarin juga ada kepala dinas pariwisata juga kan mau ketemu kan dengan anggota PRI, nanti kita kumpul ini untuk merencanakan program pariwisatanya di tahun depan gitu kan. Nah artinya kan ayo kita kolaborasi kan, mungkin kita juga mau tahu tahun depan itu ada event apa aja gitu kan. Jadi ya bagus juga itu, saya sambut kan dari kemauan mereka untuk ketemu dengan PHRI. Nah di sini nanti kita kasih masukan ya supaya acara ke depan itu ya bermakna. Betul. Jadi bukan seremonial saja kan, biasanya kan kita hanya seremonial tapi tidak mengena kan ke sasarannya. Ya mudah-mudahan semakin terbuka kan, tambah lagi Pak Gubernur juga dia antusias ya untuk acara-acara ya, untuk seperti olahraga ini ya, mungkin juga nanti ada pertemuan juga. Kemarin juga ada pendidikan PLPG juga, hotel-hotel rame juga. Kita dapat kan jadi acara nasional itu, tapi diadakannya untuk guru-guru di Sumatera Selatan ini. Jadi udah itu aja yang penting tuh kegiatan nasional bawa ke Palembang udah hotel pasti ramai aja. Tapi berarti ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini pemerintah tidak lepas untuk berkomunikasi dengan PHRI Pak ya? Iya, kadang-kadang mereka itu kalau misalnya cukup dengan 5 hotelnya mereka langsung. Tapi kalau event yang memang besar dia akan berkomunikasi dengan PHRI. Tapi kadang-kadang juga kan mereka minta arahan ke kita kan bagaimana untuk supaya ada kesepakatan yang lainnya agar acara mereka sukses. Jadi tidak putus komunikasi Pak ya, istilahnya dengan pemerintah ya? Pemerintah kan kita nggak boleh ini, kita ya acuan kita lah itunya kan. Saling bergandengan Pak ya, untuk meningkatkan pariwisata. Nah kalau dari kegiatan Pornas ini adakah tantangan-tantangan Pak dalam menghadapi tamu ataupun dalam menyiapkan kamar? Ya kalau di anggota kan tadi udah dibilang tantangan itu kan udah biasa kan, seni bagi kita di hotel itu kan, karena utamanya kan pelayanan gitu kan. Tapi itu tadi tipikal daerah itu yang banyak anak-anak yang belum tahu kan intinya kan. Dari treatment kita bagaimana kan menghadapi orang-orang tamu-tamu yang dari ya hampir seluruh Indonesia yang kumpul di sini. Dan ini sangat baik untuk perkembangan dari karyawan hotel ke depannya. Jadi gitu, walaupun ada tantangan kita harus hadapi Pak ya istilahnya. Enggak ada, kalau di hotel enggak ada tantangan, itu biasa ya. aja ya. Semuanya kita itu makan kita Pak. hadapin Pak. Iya. Oke, luar biasa. Tapi mungkin setelah ini kita akan menanyakan Pak Sujri Pak ya terkait dengan tantangan dari pihak hotelnya tersendiri. Tapi setelah jeda berikut Bapak, tetaplah bersama kami pemirsa.
Aku sanggupnya cuma semak itulah kak. Soalnya motor kamu tuh kan mati pajak lah 5 tahun. Ya aku nak berejo bayar pajaknya pula. Aduh Kando, mada ditawar sama itu. Murah nian. Padahal kan masih bagus motor tuh. Masih mulus. CVT-nya lah diservis. Olinya baru diganti. Oh ya sudahlah kak kalau cak itu. Kita ketemuan dulu bay. Aku nak nyengok motor kamu dulu, cak mana kondisinya. Kak, mau jual motor ya? Iya dek, susah motor tuh, pajak yang telat 5 tahun. Nak dibayar dah kate duit. Bagusnya dijual be lah. Nak dipakai juga udah bisa. Terus kita mau pakai apa kalau mau pergi-pergi? Oh jadi inilah motor yang nak dijual nih? Inilah dah motornya dah. Nah jingan dah, masih mulus kan. Paling cuma ada lecet di sini dikit dah. Jadi sama no harga nih? Yo harganya cak tadi lah dah. Ya, apa emang alasan kamu jual motor nih? Padahal masih bagus ini. Nak beli yang baru apa? Tidak dah. Tidak sanggup bayar pajaknya. 5 tahun telat. Oh jadi cuman alasan itu kamu nak jual motor ini kak? Padahal masih bagus motor ini. Emang kamu udah tahu kak? Lagi ada program Merdeka Pajak. Pemutihan pajak kendaraan bermotor cukup bayar PKB 1 tahun baik. Nah kalau cak itu tidak jadi aku jual motor ini. Lah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, tadi sempat terputus dengan Pak Sajuri terkait dengan tantangan dari pihak hotel atau pelaku usaha hotel sendiri seperti apa Pak? Tantangan ya? Iya. Secara umum atau tantangan tamu yang saat ini kita yang di Pornas ini ya? Cenderung nggak ada tantangan sebenarnya. Udah tahu tamunya emang mau kesini mau bertanding ya, sehingga kita tinggal menyiapkan aja dari jauh-jauh hari kebutuhannya betul, kan gitu ya. Betul. Dan apalagi emang acaranya kan nasional ya, dalam artian ya dari sisi makanan minuman ya masih menu-menu Nusantara lah. Tapi memang dari sisi kita berikan juga kalau kita itu ada tamunya di luar Palembang ya, kita dalam menunya juga kita kasih menu daerah mereka. Ya kayak gitu saja. Itu sebagai bagian dari apa ya pelayanan itu ya. Tapi kalau permintaan yang khusus juga yang ini apa membuat kita apa sulit untuk memenuhi itu nggak ada. Tapi sejauh ini berarti tidak ada tanggapan dari para atlet atau tamu Pak ya? Apakah memang mereka sangat senang di Kota Palembang atau seperti apa? Ya, mayoritas senang. Mereka kan mereka kan walaupun mereka atlet ya, tapi sebenarnya mereka kesini juga mau traveling juga gitu ya, wisata juga, jadi ya happy aja ya. Kalah aja masih ketawa kan gitu. Emang bukan bener-bener yang apa istilahnya ini kan ini persahabatan ya sebetulnya, persahabatan dan juga istilahnya silaturahmi dan saling ini kan gitu ya. Sehingga ya mereka sendiri juga enjoy dan kita juga melayaninya juga senang gitu. Senang betul. Terkadang juga para atlet ini pagi sampai sorenya tanding, malamnya shopping, Pak. Iya. Jadi ramai juga itu. Luar biasa sekali. Nah, kalau dari PHRI Sumsel Pak, untuk kegiatan Pornas ini apakah menurut Bapak ada jangka panjangnya sendiri untuk perhotelan di Kota Palembang, Pak? Dampaknya? Kalau Pornas ini kan habis tanggal 11 gitu. Tapi maksudnya pelayanannya mungkin Pak kita perbaikin dari segi perhotelan. Pelayanan kita ada standar sendiri ya. Tiap hotel itu masing-masing kita punya standar kan. Artinya kan kita juga ada uji kompetensi bagi karyawan hotel. Jadi memang udah dari BNSP loh. Artinya kan memang udah standarnya. Hotel pun juga kita punya standar juga bagaimana untuk mendapatkan hotel bintang 5 ya kan? 4, 3, 2, 1 atau non bintang. Artinya kalau sudah terbiasa kami dengan standar-standar seperti ini kan, artinya kan. Nah, tinggal ya seperti Pak Sajuri tadi bilang, tantangan ke depan ini oke, kita harapkan
habis kita Pornas ini, kita happy kan. Iya. Bulan depan apa? Kan masih kita tunggu kan. Apakah Desember nanti bagaimana? Kemudian lagi Januari loh. Itu waktu yang empot-empotan bagi hotel. Iya. Karena kita berharap itu struggle mulai. Nah, Februari itu mulai puasa kan. Itu lebih menangis lagi loh. Artinya kan sampai Maret Lebaran siap-siap kita untuk menyediakan THR. Nah, ini lebih nangis lagi kan. Jadi benar-benar. artinya ya kita masing-masing ya berkreasi kan dalam menjalankan hotel, mengoperate hotel itu, dan bagaimanapun juga ya kita minta juga ya dari pemerintah ya. Kita sadar sih Desember itu Januari, Februari emang kosong kan, tapi ya mungkin adalah kegiatan-kegiatan nasional ataupun dari luar yang bisa kita bawa ke Palembang ini. Apapun juga. Makanya kita berharap dari pemerintah kan kita akan berkolaborasi kan. Apa yang akan kita create untuk kedepannya itu. Tapi kita di satu sisi tetap meningkatkan kualitas pelayanan juga Pak. Kualitas pelayanan itu pasti, itu pasti. Itu sudah menjadi standar kita. Tapi kalau dari PHRI sendiri ada rencana untuk terus mendorong peningkatan kualitas hotel Pak? Strategi sendiri mungkin? Enggak, kualitas hotel itu kan itu tadi ada Standarnya klasifikasi masing-masing. bintang tadi. Itu memang ada apa ya, setiap 3 tahun itu kita ada di apa di Arjowol ya itu diiniin terus. Artinya kan bagaimana kesiapan daripada restorannya, karena ada 3 penilaian kan. Artinya kan manajemennya bagaimana, pelayannya bagaimana, produknya bagaimana. Nah, produk ini kan banyak itunya kan. Artinya semakin tinggi hotel bintangnya, nah semakin produknya itu harus lebih bagus. Jadi ada standarnya. Jadi kita udah terbiasa dengan standar-standar ini untuk kami hadapin ke depannya itu. Tentunya dengan strategi juga. Ya, setiap hotel juga punya strategi untuk itu. Betul. Ya, kalau dari Pak Sajuri Pak, tambahannya mungkin? Kalau dari kita ya pelaku usaha pariwisata ya kita harapan kita ke depan itu memang semakin banyak event-event yang didatangkan ke Palembang. Terus sama juga tanpa henti-henti juga kita tuh mendorong juga pemerintah baik pusat daerah itu ya jangan anggaran itu istilahnya pengurangannya 100% ya. Betul, ya Pak. berkala lah ya, mungkin potong dulu 20%, tahun depan mungkin 30%, jangan langsung 100%, karena kalau sesuatu yang sifatnya istilahnya itu signifikan begitu, dampaknya juga signifikan itu ya, karena itu akan mengganggu tentu daya tahan perusahaan ya, utamanya ya untuk mempertahankan karyawannya gitu ya, itu sangat sulit ya, sehingga kami sih melihatnya tidak hanya sebatas untuk mendapatkan revenue banyak-banyaknya, bukan, justru kami juga selalu memikirkan gimana karyawan kita ini harusnya bertambah bukan berkurang gitu ya. Nah, itu satu. Kita juga sama, supplier yang supply ke kita tuh harusnya bertambah bukan berkurang gitu ya. Itu harapan kita sih secara istilahnya tujuan dari kita punya usaha itu intinya sebenarnya itu ya. Ingin memberikan manfaat sebesar-besarnya ya kepada masyarakat, karyawan utamanya, dan juga pada stakeholder yang lain gitu ya. Karena semuanya ikut berdampak tapi Pak kalau ya. kita terseok-seok, semua ikut terseok-seok gitu ya. Itu tadi kembali lagi, Palembang itu memang kota yang pariwisatanya masih tadi ya abu-abu gitu ya. Ya belum dikelola dengan baik dan juga belum masih abu-abu, betul. Bisnis juga masih abu-abu. Kita juga belum dikategorikan sebagai kota bisnis kan tuh ya. Beda kalau kota lain yang memang di sana tuh tambangnya tinggi gitu ya. Dia akan jadi kota yang memang mendatangkan bisnismen dari luar untuk produk tambang tadi. Tapi kalau di Palembang ini kan untuk bisnis juga nggak begitu, karena nggak ada industrial kan, kita nggak ada industri kan ya. Beda kalau seperti kota-kota besar lainnya tuh dia punya industri estate gitu, industrial estate ya, atau ya inilah kawasan wilayah gitu ya, ya. betul, Pak. Itu akan membangkitkan ekonomi wisata, atau terutama ya pasti dari karyawannya, dari koleganya, relasi bisnisnya pasti akan menggunakan hotel. Betul. Tapi kalau kita nggak punya seperti itu, terus pariwisata juga nggak dikelola dengan baik ya. Jadi bingung pasarnya ke siapa ya Pak ya? Nah, sementara perkembangan hotel sudah terlanjur tinggi. Besar. Jadi kalau kita lihat Traveloka per hari ini itu ada 410 properti ya.
Yang jelas-jelas kalau properti itu ya pasti jualannya adalah akomodasi kamar, gitu ya. Iya. Sehingga ya besar sekali, besar sekali. Nah, semua itu kan ada karyawannya, ya, ada juga suppliernya. Itulah yang harus kita pertahankan. Jadi kita harapkan semua stakeholder maupun juga bagian dari misalkan industri pariwisata turut untuk saling berkolaborasi Pak untuk meningkatkan sektor di Provinsi Sumatera Selatan ini. Luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih luar biasa Pak dengan Pak Salahuddin, dengan Pak Sujuri. Kita harapkan semoga sektor pariwisata di Kota Palembang semakin meningkat Pak ya, terutama di dunia perhotelan. Luar biasa sekali. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak. Dan pemirsa, dari perbincangan kita tadi kita bisa melihat bahwa kegiatan Pornas Korpri tahun 2025 ini bukan hanya menjadi ajang olahraga bagi para ASN, tapi juga membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Palembang. Semoga momentum ini bisa menjadi langkah nyata untuk terus menggerakkan ekonomi daerah, memperkuat sinergi antara pemerintah dan juga pelaku usaha, serta mendorong Sumatera Selatan menjadi destinasi unggulan yang siap menyongsong Indonesia maju. Demikian akhir kata saya, Sally Aulia Ramadanti, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.